Shalom, terima kasih sudah mengklik video ini. Kita akan sama-sama belajar seputar Alkitab. Jangan langsung di skip ya. Halo Sobat Jesse, tahukah kamu Alkitab benar-benar merupakan sebuah buku yang sangat luar biasa? Alkitab menuntun kita untuk beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan jutaan orang Kristen di sepanjang abad dan di seluruh dunia menyimpan Alkitab sebagai milik mereka yang paling berharga. Banyak bagian Alkitab yang dapat dipahami oleh seorang pembaca, seperti alur cerita umum dalam Alkitab Perjanjian Lama, pelayanan Yesus dalam kitab-kitab Injil, serta penyebaran gereja mula-mula yang pesat di dalam Alkitab pada kitab Kisah Para Rasul. Itulah sebabnya orang Kristen sering menekankan bahwa setiap orang harus dapat membaca dan memahami Alkitab itu sendiri. Alkitab merupakan firman Allah yang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 16. Alkitab bukanlah usaha manusia untuk mencari Allah, melainkan inisiatif Allah untuk memperkenalkan dirinya kepada orang-orang percaya. Alkitab merupakan kitab otoritas tertinggi dan merupakan pernyataan kuasa Allah yang tak terbatas kepada manusia yang terbatas. Alkitab terdiri dari 66 kitab. Di dalam bahasa Inggrisnya disebut Bible, berasal dari bahasa Yunani Biblos yang artinya gulungan atau kitab. Sebuah istilah dalam bentuk tunggal. Namun sesungguhnya Alkitab bukanlah satu buku semata-mata, melainkan sebuah perpustakaan, dan yang tentunya bisa kita bawa kemana-mana. Alkitab ditulis dalam kurun waktu lebih dari 1500 tahun oleh banyak penulis yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda dan pengalaman serta jalan hidup yang luas. Maka dari itu, Alkitab muncul dengan beragam konteks sejarah serta budaya dan memakai bentuk-bentuk penulisan yang bervariasi. Kira-kira bentuknya seperti apa saja ya? Nah, Alkitab terbagi atas dua bagian, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Alkitab Perjanjian Lama menyiapkan kedatangan Yesus Kristus dengan memberikan rincian tentang bagaimana Dia dapat menjadi penggenapan dari janji-janji ilahi yang diberikan berabad-abad sebelumnya, dan juga penggenapan dari media-media yang digunakan untuk menanggulangi akibat dosa manusia. Dan Alkitab Perjanjian Baru merupakan kisah tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus sebagai bentuk penggenapan janji Tuhan. Pada Perjanjian Lama terdiri dari 39 kitab, sedangkan Perjanjian Baru terdiri dari 27 kitab. Jadi Alkitab terdiri dari 1189 pasal dan 31.773 ayat. Yohanes 3 ayat 16 yang membahas tentang kasih menjadi inti dari Alkitab itu sendiri. Dan pada Perjanjian Lama menceritakan tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus untuk menyelamatkan umatnya. Dan pada Perjanjian Baru merupakan penggenapan tentang kedatangan Tuhan Yesus dan karyanya serta kedatangannya yang kedua kali. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya. Tuhan Yesus memberkati.